Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari, mahasiswa SD Kip Armaksum dari Prodi Pendidikan dan Pengetahuan Alam semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan alat-alat apa saja yang ada di laboratorium kampus saya. Laboratorium yang terdiri dari laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Di sini ada mikroskop. Kegunaan dari mikroskop ini adalah mengamati mikroorganisme, sel, dan struktur kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Nah, di sini ada kegunaan dari mikroskop. Nah, selanjutnya ada torso manusia. Torso manusia ini adalah model anatomi yang digunakan untuk mempelajari struktur tubuh manusia. Selanjutnya ada beaker glass. Kegunaan dari beaker glass ini ada banyak. Salah satunya seperti menampung dan mencampur cairan, lalu mengukur volume zat cair, lalu memanaskan larutan, lalu membantu proses tertanasi, dan menampung endapan. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini memiliki beberapa ukuran dari 25 mili sampai 1000 mili. Kegunaan dari gelas ukur adalah mengukur volume cairan, mencampur larutan, menangkar reagen dalam eksperimen. Selanjutnya ada pipet gondok atau pipet volumetrik, alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan memindahkan cairan dalam volume yang sangat presis. Angka jantung sempurna dan tidak sempurna seperti ini. Kerangka jantung sempurna mempermudah pemahaman aliran darah dalam sistem peredaran darah ganda, sedangkan kerangka jantung tak sempurna membantu mengamati bagaimana beberapa hewan dapat bertahan hidup di dalam air dan darat. Nah, selanjutnya ada tabung reaksi seperti ini. Kegunaan tabung reaksi adalah menampung dan mencampur zat dalam jumlah kecil, pemanasan larutan, dan menguji reaksi kimia. Selanjutnya ada rak tabung reaksi seperti ini. Gunaannya untuk menyusun tabung reaksi dan mencegah tabung reaksi jatuh. Nah, selanjutnya timbangan digital seperti ini. Kegunaannya mengukur massa dengan akurat dan menimbang sampel dalam eksperimen. Nah, selanjutnya ada sarung tangan medis seperti ini. Gunaannya melindungi tangan kita dari zat-zat yang berbahaya. Ada cawan Petri, gambarnya seperti ini. Menyediakan nutrisi penting bagi bakteri untuk berkembang biak sehingga memudahkan dalam pengamatan. Selanjutnya ada kegunaan neraca 4 lengan seperti ini. Kegunaan neraca 4 lengan ini untuk mengukur massa logam atau benda yang dipakai untuk praktikum di laboratorium. Selanjutnya ada pipet tetes seperti ini. Kegunaan dari pipet tetes ini adalah meneteskan cairan dengan presis mengambil cairan yang dalam jumlah kecil. Nah, selanjutnya ada hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis atau kepadatan relatif cairan. Hidrometer dapat digunakan untuk mengukur berbagai jenis cairan seperti cairan pada baterai, anggur, dan minyak mineral. Ada Erlenmeyer seperti ini. Fungsi dari Erlenmeyer ini mengukur volume cairan dengan ketelitian rendah. Terus menampung bahan kimia cairan atau padat. Lalu ada mencampur berbagai bahan, lalu melakukan titrasi, membiarkan mikroba, memanaskan cairan, dan menyimpan bahan kimia sementara. Selanjutnya ada gelas arloji atau kaca arloji adalah alat laboratorium yang berbentuk bundaran atau cekungan gelas dan memiliki berbagai kegunaan seperti menimbang bahan kimia padat, pasta, atau bubuk. Lalu ada menutup gelas kimia saat proses pemanasan sampel, lalu mengeringkan padatan dan menguapkan cairan. Nah, selanjutnya ada penjepit tabung reaksi seperti ini. Penjepit tabung reaksi ini adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menjepit atau memindahkan tabung reaksi yang sedang atau
telah dipanaskan. Penjepit ini penting untuk menjaga keselamatan kerja karena tabung reaksi berisi zat kimia yang sangat panas. Selanjutnya ada kawat kasa seperti ini. Fungsi dari kawat kasa adalah menyangga bejana laboratorium, lalu alat pemanas, lalu meratakan api, lalu mengatur laju pemanasan, lalu melindungi peralatan gelas, dan mendukung proses pengeringan. Nah, itu cuplikan dari video saya tentang mengenai laboratorium yang ada di kampus saya. Nah, saya minta maaf jika ada perkataan yang tidak mengenakan atau perkataan saya yang agak belibet. Saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.